Selamat siang Bapak Insinyur Brata Tridharma MMMH. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya sama Bapak menyangkut tentang pesta demokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini sebagai calon wakil rakyat. Bapak utusan dari Partai Kebangkitan Nusantara yang mewakili dari wilayah atau Korwil 2, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Andaikan Bapak nanti bisa duduk di Senayan, harapan apa yang Bapak harapkan dari perjuangan Bapak di bangku Dewan? Silakan. Yang jelas, masyarakat Indonesia itu harus maju dibandingkan yang sudah ada sekarang ini. Maju dalam artian apa? Maju dalam artian kehidupan sehari-hari itu dia sebagai kehidupan yang layak, ya. Ada kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, sehingga mereka betul-betul bisa merasakan nikmatnya daripada hasil-hasil yang ada di Indonesia. Kemudian juga mengenai mengenai juga lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini sampai saat ini memang kalau saya sering melakukan kunjungan-kunjungan kerja di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Akhirnya mereka bekerja asal bekerja, yang penting bisa mendapatkan penghasilan. Ini yang tidak kita akan bangkitkan, kita akan tumbuh kembangkan menjadi pekerjaan yang layak. Sehingga batas gaji atau pendapatan UMR, upah pendapatan minimum itu harus dilakukan, harus diterapkan betul-betul sesuai yang sudah masuk di dalam Undang-Undang Dasar atau yang sudah diundangkan oleh DPR maupun disetujui oleh pemerintah dan bersama dengan DPR. Dan ini harus, karena apa? Masyarakat ini harus diperdayakan. Karena saya tahu bahwa di lapangan rata-rata mereka berpendidikan yang cukup, tetapi tidak mempunyai kesempatan dalam lapangan pekerjaan. Nah, ini harus kita tingkatkan. Kemudian juga kesetaraan ekonomi. Ini harus betul-betul kita terapkan nanti di lapangan. Kesetaraan ekonomi artinya tidak terlalu jomplang antara pendapatan orang yang satu dengan yang lain. Jadi ada kesetaraan sehingga mereka sama-sama bisa menikmati pendapatan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kesetaraan sosial, ya, dia mungkin di dalam masyarakat punya keterbatasan. Nah, ini jangan sampai ada ketimpangan yang cukup signifikan. Perlu kita ada pendekatan-pendekatan maupun memberikan arahan-arahan yang jelas atau memberikan stimulasi atau stimulus sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikan yang mereka miliki. Kemudian juga kesetaraan yang lain, misalnya kesetaraan yang lain dalam artian bahwa mereka sendiri itu bisa menikmati hasil-hasil daripada produksi Indonesia. Misalnya ada sekarang hilirisasi. Kalau hilirisasi ini banyak memerlukan suatu lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat Indonesia yang masih menganggur. Itu pun nanti harus diprogramkan betul-betul bahwa Indonesia yang terdiri daripada banyak pemuda-pemudi yang perlu harus disalurkan dengan adanya hilirisasi tadi. Karena hilirisasi itu banyak membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi yang di luar negeri kalau sudah berjalan dengan baik, misalnya hilirisasi nikel, hilirisasi tambang emas, hilirisasi bauksit, batu bara,
tembaga dan sebagainya sudah ada banyak di Indonesia. Orang-orang yang ada di luar negeri memang sepantasnya harus pulang karena mereka bisa membantu dan membangun Indonesia, bagaimana supaya Indonesia itu akan lebih maju, akan sejahtera, dan juga akan dikenal oleh bangsa-bangsa lain di dunia.